Lolita before 6 a.m. or you'll be stuck here forever. Dari tadi kayak getar-getar ya HP-ku. Kita sudah nge-spam kok banyak banget. Kalau aku telepon. Halo ya. Wait, help. Kamu di mana? Aku di kamar. Tapi aku nggak ada siapa-siapa di sini, aku sendirian. Coba jangan panik dulu deh, tenang dulu. Kamu lihat sesuatu gitu nggak di sekitarmu? Ada kayak card mission gitu. Tulisannya cuma disuruh telepon kamu aja. Wait, aku juga cek. Bentar guys. Grace, aku juga dapat amplop apa ya? Accommodation card juga kayak kamu bilang. Call all your friend. Masa aku disuruh nelfon teman-teman kita? Aku suruh nelfon Areta, Rinoa, Yusuf, sama Evan. Tunggu ya Grace. Tolong aku, Lip. Grace? Halo? If you want to help your friend, you need to finish this task together. Hah? Ini apaan? Aku disalahkan semua orang, disuruh cardnya. Halo? Halo, Lid. Guys, Grace hilang. Di tempat punya aku sih tulisannya if you want to help your friend, you need to finish this task together. Apa ini ada hubungannya sama Grace? Kayaknya iya deh. Ini di kartu punya aku suruh ngehubungin kalian semua. Guys, tapi di punya aku kayak gini. Solve all the tasks before 9 p.m. or Grace will be trapped forever. Iya, tapi di punya aku cuma ada tulisan write all the answer below the question card. Ini apa sih? Oh, di tempatku nggak ada apa-apanya ya, cuma soal doang gini doang. Oke guys, kita coba selesaiin soal kita masing-masing dulu aja deh. Ya gitu aja. Bersama lingkaran yang melalui titik A min 1,5 dan B 5,3, di mana A dan B merupakan diameter lingkaran adalah. Jadi di sini kita bisa cari pusatnya dengan memasukkan titik A dan B. Diperoleh nanti di 2,1. Selanjutnya kita cari jari-jari. Nah, jadi kita udah dapat pusatnya di sini dan jari-jarinya tuh 5. Kita masukin ke persamaan. Itu dengan rumus x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita masukin nilai a dan b nya dan juga r nya. X min 2 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita jabarkan. Kita sederhanakan ya, jadi x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 2y min 20 sama dengan 5.
Jadi bersama lingkaran yang melalui titik A min 1,5 dan B 5,3 itu adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 5y min 20 sama dengan 0. Untuk menambah penghasilan seorang ibu rumah tangga, Syabanya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 1.000 dengan keuntungan Rp800. Sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya 1.500 dengan keuntungan Rp900. Jika modal tersedia setiap harinya adalah Rp500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah, dari soal kita bisa mendapat fungsi pertama, yaitu 1000x plus 1500y, yaitu tidak boleh lebih besar dari 500.000. Nah, budgetnya cuma maksimal 500.000. Terus yang kedua adalah x plus y, itu tidak boleh besar dari 400 karena maksimal produksinya adalah 400. Lalu x besar daripada 0 dan y besar daripada 0 karena tidak mungkin hasilnya adalah 0. Bit 0 mungkin minus. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, ini bisa disederhanakan menjadi 2x plus 3y itu tidak boleh lebih besar dari 1000. Dari fungsi pertama yaitu 2x plus 3y itu kita bisa dapat 2 titik. Kita misalkan saat x0 dan y0, kita dapat saat x0 itu y-nya sekitar sini, lalu saat y0 itu kita dapat x-nya 500. Lalu untuk fungsi kedua yaitu x plus y, itu kita sama dengan kan aja ini. Kita misalkan juga saat x0 dan y0, saat x0 400, saat y0 x-nya 400. Terus kita juga bisa dapat titik pojok lagi. Jadi eliminasi substitusi. Nah, yang ini kita kalikan 2 terus masukin ke sini. Kita eliminasi x-nya, lalu kita bisa dapat y, terus dimasukin ke fungsi yang ini. Berarti x plus 200, x-nya juga 200. Jadi kita dapat titik. Terus kita buat grafiknya. Nah, untuk yang pertama itu kan di 0,333 sinilah, dan juga 500. Untuk yang kedua itu di 400 dan di 400. Nah, di sini anggap aja ini itu titik 200,200. Anggap ini titik A, terus ini B, ini C, ini D.
pojok ini kita ketemu semua ya. Terus kita masukin ke fungsi voice-nya itu 800x 900. Titik A itu di 0,0, titik B itu di 400,0, titik C itu 200,200, dan titik D itu karena ini koma-koma ya, kita buat jadi 0,1000 per 3 aja. Jadi kita ketemu untuk di titik 0,0 itu ya harusnya 0, terus 320.000, lalu 340.000, lalu terakhir adalah 300.000. Jadi kita dapat harga maksimal di titik C. Jadi di soal itu diketahui persamaan garis lingkaran itu kan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 11 sama dengan 0. Dari persamaan lingkaran ini kita bisa mengetahui bahwa A-nya itu min 6, B-nya itu plus 4, dan C-nya itu 11. Di titiknya itu ada 2, min 1. Berarti ini x1, ini y1. Lalu persamaan lingkaran itu adalah x1 plus y1 plus a per 2 x plus x1 plus b per 2 y plus y1 plus c sama dengan 0. Kita sudah mengetahui semua variabelnya, tinggal dimasukin aja ke persamaannya. Berarti x1 nya tadi diketahui 2 plus y1 nya tadi min 1 plus a nya min 6 per 2 x plus 2 plus b nya 4 per 2 y plus tadi y1 nya min 1 plus c nya diketahui 11 sama dengan 0. Ini tinggal dioperasiin aja. Berarti diketahui 2x min y plus min 6 dibagi 2 itu min 3 x plus 2 plus 2 y min 1 plus 11 sama dengan 0. Lalu kita kalikan lagi 2x min y min 3x min 6 plus 2y min 2 plus 11 sama dengan 0. Ini kita tinggal sederhanain aja. Berarti 2x min 3x min y plus 2y lalu min 6 min 2 plus 11 sama dengan 0. Kita tinggal dihitung aja. Min x min y plus 2y itu plus 1y, min 6 min 2 min 8 plus 11 sama dengan 0. Lalu min x plus y berarti ini min 3 plus 3 sama dengan 0. Ini kita bisa kali sama min 1 jika nggak ada pilihannya, yaitu x min y min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Jadi di soal itu diketahui daerah S pada bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear. Kita tulis dulu x lebih dari sama dengan min 1, 2x plus 3y kurang dari 6, y lebih dari sama dengan x min 2. Lalu di situ ada beberapa pernyataan. Yang pertama, luas daerah S itu dia berhingga. Yang kedua, daerah S semua
kuadran 1. Dan yang ketiga, garis x min y sama dengan 0 itu memotong daerah S. Untuk menjawab pernyataan ini kita perlu menggambar dulu penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Yang pertama x lebih dari sama dengan min 1. Karena ini sama dengan berarti maksimalnya itu x sama dengan min 1. Terus yang kedua, 2x plus 3y kurang dari 6. Kita coba dulu titik potong sumbu x berarti y sama dengan 0. Kalau kita masukin y sama dengan 0 berarti persamaannya 2x plus 0 kurang dari 6, berarti x nya itu adalah 3. Jadi kita dapat titik yaitu 3,0. Terus yang ketiga, ini kita cari dulu titik potong sumbu y nya, berarti x sama dengan 0. Kalau x nya sama dengan 0 berarti 3y dari 6 dan y nya berarti sama dengan 2. Kita dapat titik berarti 0,2. Lalu yang ketiga yaitu y lebih dari sama dengan x min 2, sama kita titik potong sumbu x y sama dengan 0, berarti diketahui nanti x nya akan sama dengan 2, diperoleh titiknya berarti 2,0. Lalu jika titik potong sumbu y berarti x sama dengan 0, itu kalau x nya 0 berarti y sama dengan min 2, lalu diperoleh titik berarti 0, min 2. Karena kita sudah mendapatkan titiknya, kita bisa langsung menggambar aja diagram kartesiusnya. Tadi yang pertama diketahui bahwa x sama dengan min 1, garis x sama dengan min 1 itu di sini. Jadi sepanjang garis ini itu merupakan x sama dengan 1, dan karena itu lebih dari, maka DP atau daerah penyelesaiannya itu kan berada di sebelah kanan. Cuman biar kita gampang untuk menganalisanya, kita arsirnya di sebelah kiri aja. Jadi ini kita arsir yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Lalu diketahui juga di titik 3,0 berarti kira-kira di sini 3,0, lalu titik 0,2. Ini kita langsung tarik garis aja, dan itu diketahui bahwa 2x plus 3y kurang dari sama dengan min 6. Karena kurang dari berarti kan daerah penyelesaian kan bagian bawah, cuman kita arsir yang bagian atas aja biar nanti daerah penyelesaiannya bisa kelihatan dengan jelas. Lalu yang terakhir itu diketahui y lebih dari sama dengan x min 2, berarti kita mendapatkan titik 2,0 di sini dan titik 0, min 2.
titik 2,0 nya berarti di sini, dan kita tarik garis karena itu Y lebih dari sama dengan X-2, berarti kan daerah penyelesaiannya kan ada di atas. Kita arsir aja, tapi yang bagian bawah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Dan daerah penyelesaian itu merupakan segitiga yang ada di tengah-tengah itu. Lalu kita uji ke pernyataannya. Yang pertama, luas daerah S itu berhingga. Pernyataan yang pertama, berhingga itu tentu saja salah. Kenapa? Karena bisa dilihat ini luas daerah penyelesaian itu diapet oleh 3 garis yang berbeda. Jadi pernyataan yang pertama salah. Yang pernyataan kedua, daerah S semua berada pada kuadran 1. Jawabannya enggak teman-teman, karena ini ada di kuadran 1, 2, 3, 4 itu semuanya memenuhi. Jadi pernyataan yang kedua itu juga salah. Lalu pernyataan yang ketiga, garis X min Y sama dengan 0 itu memotong daerah S. Nah, X min Y sama dengan 0 itu kita bisa ubah jadi X sama dengan Y. Untuk garis X sama dengan Y itu garisnya seperti ini. Nah, dan bisa dilihat itu memotong. Maaf, ini berhingga, jadinya luas daerah S yang pernyataan pertama itu benar, karena itu dibatasin, jadinya memang berhingga, bukan tidak berhingga. Jadi gitu. Terima kasih. Jadi di sini hari pertama harga buku adalah 10.000, berarti A sama dengan 10.000. Lalu pada hari kedua itu 12.000, maka bedanya sama dengan 12.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.000. Lalu yang ditanyakan adalah harga buku tersebut pada hari ke-10, maka N sama dengan 10. Lalu dimasukkan ke rumus SN, di mana A ditambah N kurangi 1, lalu dikali beda. Nah, maka di sini dimasukkan S10 sama dengan 10.000 ditambah 10 kurangi 1, lalu dikali 2.000. Ini tinggal dimasukkan. Maka yang dia ditemukan hasilnya pada hari ke-10 adalah 28.000. Jadi singgung pada kurva X pangkat 2, lalu dikurangi Y ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Yang tegak lurus pada garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Di sini kita cari gradiennya dulu pakai yang ini, yang garis tegak lurus. Tulis M sama dengan B per A, di mana B itu yang min 2 ini dan A nya ini yang 1, dapatnya min 2. Lalu kita pakai ini buat jadiin rumus Y, jadinya Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 3. Nah, ini kita turunin jadi 2X plus X plus 2. Nah, Y nya kan ini nanti jadi sama dengan M 2X plus 2. Jadi dapat di sini jadi min 2 sama dengan 2X plus 2. Sini kita pindah ruas jadi min 4 sama dengan 2X. Jadinya min 2 sama dengan X, jadi X nya min 2. Lalu kita pakai rumus yang ini buat masukin yang ini nih. Jadinya Y sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 2 dikurangi 3. Kita masukin jadi 4
dikurangi 3. Di sini kita dapat Y sama dengan 3. Maka kita akan dapat di sini persamaannya min 2 sama min 3. Nah, di sini kita mulai masukin ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kita masukin Y dikurangi min 3 sama dengan M nya tadi min 2 dikali X dikurangi min 2. Kita masukin di sini jadi Y sama dengan min 2X berarti jadi 4, jadi min 4. Di sini ini kan jadi plus 3, kita pindah jadi min 3. Nah, kita di sini 2X min 7. Nah, ini Y nya kita pindah jadi 2X min 7 min Y. Kita rapiin jadi min 2X min Y min 7. Karena ini masih min, kita kali min 1. Jadinya di 2X plus Y plus 7. Ya, jadi ini jawabannya. Ya. Tentukan persamaan garis singgung elips. Persamaan X kuadrat per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Jadi absisnya 5 sama dengan 5. Kita akan cari titiknya terlebih dahulu. Kita masukkan X nya ini ke dalam persamaan. Maka 5 kuadrat per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya dikali 120. Maka kita mendapatkan 100 plus 5Y kuadrat sama dengan 120. Maka 5Y kuadrat sama dengan 20. Ini pindah ke sini jadi min ya. Terus Y kuadrat sama dengan 20 bagi 5, 4. Maka Y sama dengan akar 4 yaitu plus minus 2. Nah, kita mendapatkan titiknya yaitu 5,2 dengan 5, min 2. Maka setelah ini kita akan menggunakan rumus persamaan garis singgung elips di pusat 0,0 menyinggung garis x1, y1, yaitu rumusnya x kali x1 dibagi a kuadrat ditambah y kali y1 dibagi b kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan yang ini dulu, yang pertama, ini yang kedua. Jadi yang pertama kita masukkan dulu, maka x kali 5 dibagi a kuadratnya berarti tadi ini 30 ditambah y kali y kuadratnya berarti 2 dibagi b kuadratnya tadi 24 sama dengan 1. Ini kita samakan penyebutnya lagi, kita kalikan dengan 120, maka kita mendapatkan 20x plus 5y dengan 120. Enggak deng, ini 10. Nah, ini 10Y. Terus kita ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 10, hilang, maka 2x plus y sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. Ini pernyataan yang pertama. Terus yang kedua berarti x kali 5 per 30 ditambah y kali min 2 per 24 sama dengan 1. Kita samakan lagi, kita kali 120, maka ini menjadi 20x min 10y sama dengan 120. Kita sederhanakan lagi, coret, maka 2x min y sama dengan 12. Jadi persamaan garis tadi soalnya persamaan garis singgung elips di persamaan x kuadrat per 30 tambah y kuadrat per 24 sama dengan 1 di absisnya 5, yaitu di 2x plus y sama dengan 12 dan 2x min y sama dengan 12.
Yes, ini jawabannya. Mantap. Mantap. Tentukan semua nilai ABC jika diketahui A adalah matriks simetris dengan A ini 2, 3, 0 A min 2B plus C 5. Oh iya 2C min 2 ini 2B 2A loh 2A plus B plus C A plus C 7. Jadi matriks A itu simetris dengan matriks ini, maka ini tuh sama dengan A sama dengan A transpose. Tuh nggak cukup, ya udah bawahnya 2, 3, 0 A min 2B plus C 2C 5 min 2 2A plus B plus C A plus C 7. Nah ini berarti sama dengan ini, kita transposkan berarti 2A min 2B plus 2C. Nah 2A plus B plus C. Nah terus lanjut kita transposkan yang kedua, berarti ini 3, 5 A plus C ini 0 min 2 7. Nah setelah ini maka kita bisa langsung mendapatkan persamaan yang pertama, yaitu A min 2B plus 2C sama dengan ini dari sini kan ya 3. Terus ini persamaan pertama. Yang kedua berarti 2A plus B plus C sama dengan 0. Persamaan ketiga A plus C sama dengan min 2. Ini persamaan kedua. Ini persamaan ketiga. Nah ini kita disuruh mencari ABC. Maka dari ini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi bersama 1, 2 aja. Berarti ini A min 2B plus 2C sama dengan 3. Ini 2A plus B plus C sama dengan 0. Nah di sini kita ini aja, kita eliminasi C aja. Kita ini kali 2, ini kali 1. Ya kalau enggak BC ini menjadi ini kali 1 berarti sama A min 2B plus 2C sama dengan 3. Ini berarti jadi 4A plus 2B plus 2C sama dengan 0. Nah dari sini kita bisa memilih untuk eliminasi ini. Berarti enaknya apa ya, berarti B aja deh. B berarti ini kita tambah, ini A plus 4A berarti 5A, ini B habis, ini plus 4C 2C tambah 2C, maka ini 3 plus 0 3. Ini persamaan keempat. Nah dari persamaan ini ada persamaan 3 nih, kita bisa eliminasi. Berarti ini A plus C sama dengan min 2. Terus bawahnya 5A plus 4C sama dengan 3. Nah dari sini eliminasi C aja. Kita ini kali 4 berarti ini kali 1. Tulis ulang, berarti ini kali 4 berarti 4A plus 4C sama dengan min 8 min. Nah bawahnya berarti ini tetap 5A plus 4C sama dengan 3. Nah ini kita eliminasi, berarti kita kurangi biar C nya hilang. Berarti ini tinggal min A sama dengan min, berarti ini min 11. Berarti A sama dengan 11. A sama dengan 11. Nah dari ini kita bisa mendapatkan nilai C. Kita masukkan ke persamaan 3, yaitu A plus C sama dengan min 2. Nah berarti 11 plus C sama dengan min 2. Berarti kita bedah ruas, C sama dengan min 2 min 11 min 13. Nah kita dapatkan nilai C nya. Kita bisa masukkan ke persamaan yang kedua mungkin. 2 kan berarti 2A plus B plus C sama dengan 0, plus B plus C sama dengan 0. Kita masukkan A nya 11, berarti 2 kali 11 tambah B nya kita cari, plus C nya min 13, berarti ini min 13
sama dengan 0. Jadi ini berarti 22 tambah B min 13 sama dengan 0. Ini berarti 22 min 13. Berapa 22 min 13? 12. Berapa ya? Ya. Berapa ya? 22 min 13. Aduh. Oh iya, pindah ruas dulu aja, enak berarti. Berarti ini pindah, berarti ini jadi negatif ya. Min 22 plus 13. Jadi C sama dengan min 22 oh, 13. Oh iya. Yaudah deh. Berarti ini C sama dengan 22 kurang 13. yes. Berapa 22 kurang 13? 8. Yes. Maka kita dapatkan loh, kok B ini B, maksudnya B ini B. Nah, kita dapetin nilai B yaitu 8. Jadi A B ya min 8. A B C berturut-turut berarti 11, min 8, min 13. Sangat mudah sekali bukan? Ya. Mohon maaf teman-teman sebelumnya. Jadi nilai B-nya tuh min 9. Saya mengetes kalian saja. Begitu ya. Terima kasih. Elips dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 36 digeser min 1,2, kemudian diputar 90 derajat dengan pusat min 1,2 juga. Yang ditanyakan adalah persamaan bayangan elips tersebut. Elips tersebut. Oke, jadi yang pertama tadi ada digeser, berarti itu kita menggunakan rumus translasi. Rumusnya aksen sama dengan x aksen, y aksen ditranslasikan oleh titik A, B, atau dalam soal tadi berarti min 1,2. Kita nulis rumusnya dulu, menjadi A x plus A, y plus B. Lalu kita masukkan angka yang ada di soal, maka menjadi x aksen, y aksen ditranslasikan oleh titik A, B, tadi titiknya min 1,2 menjadi x min 1, karena x plus A berarti kan tetap mengikuti yang di soal, y plus 2. Nah, itu kan perintah yang pertama. Lalu perintah yang kedua itu kemudian diputar 90 derajat dengan pusat min 1,2. Maka kita masukkan rumus perputaran sejauh alfa derajat dengan pusat A, B, atau rumusnya x aksen y aksen sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa, pokoknya rumus biasanya x min A y min B. Lalu tinggal kita masukkan saja angka yang ada di soal tadi. Berarti menjadi x double aksen plus 1 y double aksen min 2 sama dengan cos tadi diputar 90 derajat, kita tulis cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat, x aksen plus 1 dan y aksen min 2. Lalu selanjutnya kita lanjutkan, kita solve. Itu menjadi x double aksen plus 1 y double aksen min 2, cos 90 itu 0, sin 91, min sin 90 berarti min 1, dan cos 90 0. Tetap dimasukkan variabel sebelumnya x aksen plus 1 dan y aksen min 2. Lalu ini tetap sama x double aksen x double aksen plus 1 y double aksen min 2 sama dengan
2 min Y aksen, X aksen plus 1. Lalu kita dapatkan X double aksennya dan Y double aksennya sama dengan X double aksennya kita dapatkan 1 min Y aksen dan Y double aksennya X aksen plus 3. Nah, berdasarkan X double aksen dan Y double aksen yang kita peroleh ini, maka diperoleh persamaan lanjutannya, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan 1 min Y aksen X aksen plus 3. Lalu kita masukkan Y aksen dan X aksen yang pertama tadi, yang ada di sini, ini dan ini. Kita masukkan ke persamaan yang terbaru ini menjadi X double aksen Y double aksen sama dengan 1 min Y plus 2. Terus X double aksennya tadi kan kita ketahui X min 1 di plus 3. Nah, begini. Maka X double aksen Y double aksen diperoleh min Y min 1 dan X plus 2. X plus 2. Jadi X double aksen sama dengan min Y min 1, atau kita disamakan jadi Y, yaitu menjadi min X double aksen min 1. Lalu kita peroleh Y double aksennya sama dengan X plus 2 dibuat X sama dengan, maka X sama dengan Y double aksen min 2. Lalu kita tinggal masukkan ke persamaan yang ditanyakan di soal. Kan misalnya tadi 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Maka x nya tinggal masukkan 4 y double aksen min 2 kuadrat ditambah 9 min x double aksen min 1 dikuadratkan sama dengan 36. Maka 4 akhirnya kita hilangkan untuk menemukan hasil akhirnya menjadi 4 y min 2 kuadrat ditambah 9 x plus 1 kuadrat sama dengan 36. Maka kita peroleh persamaan bayangan elipsnya adalah 4 y min 2 kuadrat ditambah 9 x plus 1 kuadrat sama dengan 36. Seperti ini. Diketahui suku ketiga U3 dan suku ke-6 barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 96. Jadi U3 nya 12, lalu 12, U6 nya 96. Yang ditanyakan adalah rumus suku Kn barisan geometri tersebut. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini itu menentukan rasio. Rasio seperti yang kita tahu rumus umumnya rasio itu adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Maka kita masukkan untuk mencari rasionya U3 tadi kita masukkan dulu U3 sama dengan AR, N nya itu 3 nya berarti 3 dikurangi 1, maka menjadi AR pangkat 2 sama dengan 12 seperti yang diketahui di soal. Lalu kalau U6 nya AR pangkat 6 min 1 menjadi AR pangkat 5 sama dengan 96. Nah, untuk menentukan rasionya kita melakukan pembagian antara U6 dengan U3. AR5, AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2, itu 96 dibagi 12. Lalu karena pembagiannya berpangkat, maka pangkatnya dikurangi menjadi R pangkat 5 min 2 sama dengan 96 dibagi 12, 8 ya.
Lalu R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan suku pertama atau A-nya. A-nya ini dapat kita cari dengan mensubstitusikan nilai R sama dengan 2 ke dalam persamaan U3 tadi. Persamaan U3 tadi, AR pangkat 2 sama dengan 12. Maka AR pangkat 2 sama dengan 12. A dikali R-nya tadi kan 2 sudah ditemukan. Angkatkan 2, 2-nya dalam kurung, sama dengan 12. Maka A 4 sama dengan 12. Maka A-nya kita temukan adalah 3 karena 12 dibagi 4. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan rumus suku ke N atau UN-nya. Rumus umumnya sama seperti rasio tadi. Saat kita mencari rasio yaitu AR pangkat N min 1 dengan A-nya adalah 3 seperti kita temukan di langkah kedua dan R-nya adalah 2. Maka kita tulis UN sama dengan 3 dikali R-nya 2 pangkat N min 1. Maka terjawablah sudah soal kedua ini. Rumus suku ke N barisan tersebut ditemukan UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N min 1. Seperti itu teman-teman. Ini datanya makin mepet. Kasihan Grace. Kayaknya aku harus nyuruh teman-teman kumpul deh. Guys, kayaknya kita harus kumpul deh sekarang juga. Terus ini gimana? Sebenarnya aku punya satu kartu lagi, tapi ini cuma bisa dibuka kalau kita udah nyelesain semuanya. Coba buka. Kita udah selesai semuanya. Ini. Take all the question card and rearrange them into two word. Coba. Ada coy ini. Kamar Grace. Ini tuh. Coba buka lihat. Ini enggak sih? Ini sama kayak punya kita kan? Ada. Open your tab and finish your to Grace. Telepon. Bentar. Halo, Grace, kamu juga harus ngerjain misi. Ini soalnya kita nemuin card mission di kamarmu. Isinya suruh buka tabmu terus kerjain misinya deh. Oke, lihat ketemu. Jika Y sama dengan X pangkat 3 tan X, maka ditanyakan Y turunannya sama dengan. Jadi bentuk ini itu adalah bentuk Fx sama dengan UV. Nah, turunannya itu Fx sama dengan turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Dari soal U adalah X pangkat 3, jadi turunannya adalah 3X pangkat 2. V sama dengan tan X dan turunannya adalah secant kuadrat X. Jadi kita bisa cari turunan Y sama dengan 3X kuadrat dikalikan tan X ditambah X pangkat 3 dikali secant kuadrat X. Kita kali yang pertama dulu, 3X kuadrat tan X ditambah X pangkat 3, lalu secantnya masih bisa diturunkan lagi menjadi tan kuadrat X plus 1. Lalu kita hitung, didapatkan X pangkat 3 tan 2X ditambah 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3.
sehingga Y turunannya adalah X pangkat 3 tan 2X ditambah 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3. Dari angka 2, 3, 5, 7, dan 9 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka tanpa pengulangan. Banyak bilangan yang terbentuk dengan nilai kurang dari 4000 adalah, jadi ada 5 angka dan diharapkan 4 kurang dari 4000 berarti ada 4 bilangan. Tuh 2, 3, 4. Nah, karena ribuan dan kurang dari 4000, pasti awalnya adalah 2 dan 3, jadi kemungkinannya ada 2. Kemudian ada 3 slot yang belum terisi dan itu diisi oleh sisa angkanya. Nah, misalkan yang pertama sudah dipakai angka 2, berarti dari 5 angka itu sisa 4 angka. Dan kemudian selanjutnya juga sisa 3 dan sisa 2. Kemudian hasilnya dikalikan 2 kali 4 kali 3 kali 2 adalah 48. Selesai. Terus apa? Grace, kamu coba tulis jawabanmu soal trigono. Hah? Kok nggak ada perubahan? Grace, coba kamu ingat-ingat lagi. Sebelumnya kamu ngapain? Aku ketiduran pas aku nonton Stranger Things. Coba kamu nonton lagi, terus kamu tidur. Tenang, Grace. Kita di sini sama kamu. Kamu tidur aja, gak usah panik. Kita gak bakalan matiin teleponnya.